Yang kayak Raisa aja diselingkuhin, gimana yang kayak kita yang kayak remahan-remahan rengginang ini? Isu perselingkuhan antara Hamis Daud dan Sabrina Alatas kembali menggemparkan publik setelah unggahan Sabrina di media sosial menjadi bahan perbincangan. Dalam unggahannya, ia menuliskan Future House by Sabrina Alatas NHDW yang kemudian dikaitkan netizen yang berbakti dengan nama Hamis Daud. Unggahan itu dianggap sebagai bukti adanya hubungan khusus di tengah proses perceraian Hamis Daud dan Raisa yang kini bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ketidakhadiran Raisa dan Hamis Daud dalam sidang perdana semakin memicu spekulasi publik. Namun, Sabrina segera mengunggah video yang menampilkan sejumlah pekerja membangun rumah yang disebut sebagai proyek pribadi. Sahabat Sabrina Nat Jessica kemudian memberikan klarifikasi bahwa Future House hanyalah papan inspirasi Pinterest untuk pembangunan rumah pribadi Sabrina di Bali. Ia menjelaskan Hamis Daud secara tidak sengaja tergabung dalam grup yang berisi tautan proyek tersebut. Nat Jessica pun menegaskan tuduhan perselingkuhan dan anggapan bahwa Hamis Daud membangun rumah untuk Sabrina tidaklah benar. Sementara itu, kuasa hukum Raisa memastikan kliennya tidak ingin menanggapi isu miring tersebut karena menganggapnya tidak berdasar dan sepenuhnya keliru. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini tuh kayak aku kehilangan diriku demi kamu, tapi malah kamu cari pengganti diriku, ngono toh? Kowe tanpa Raisa ki sopo saya kenal kowe, ya Allah. Kowe tanpa Raisa ki gur dodolan cukuran, Mas. Raimu ganteng ra sepiro olehmu nglarani ra kira-kira. Saking banyaknya kasus perselingkuhan gitu ya, bejibun banget di media sosial gitu. Di satu sisi kita tuh sebagai netizen pasti kita ngebelain yang benar ya kan, ada di pihak korban, udah pasti gitu. Tapi di satu sisi jadi trust issue nggak sih? Jadi takut buat punya pasangan, punya suami gitu. Jadi mikirnya kemana-mana, jadi parno sendiri gitu. Gitu nggak sih ngerasanya? Jadi mikirnya berlebihan. Teman-teman mikir kayak gitu juga nggak sih? Guys, lagi viral banget soal Sabrina Alatas yang disebut sebagai selingkuhan Hamis Daud. Isu ini tuh makin menguat setelah Raisa dan Hamis itu memutuskan untuk bercerai. Nah, Hamis dan Sabrina ini tuh disebut main belakang setelah ada postingan di X, guys. Isinya itu soal board Pinterest gitu dengan judul Future House. Terus, gue itu nemuin postingan di pop-up yang relatable banget sama perselingkuhan. Intinya tuh kayak gini. Lah, untuk kasus perselingkuhan emang setia itu susah ya. Ada lagi nih postingan, stop menormalisasikan perselingkuhan. Nah, menurut gue pribadi, kalau emang keduanya itu udah nggak cocok, ya udah mending diselesaikan secara baik-baik. Tapi emang kalau udah nggak ada jalan keluarnya, baru dipisah aja. Nah, setelah itu barulah memulai hubungan dengan orang lain. Jadi kan nggak menyakiti banget kayak gitu kan. Nah, dari kasus kayak gini, gimana sih guys pendapat kalian? Tulis ya jawabannya di kolom komentar. TikTok udah ya, gila loh. Setiap buka TikTok, berita keluar pertama tuh langsung tentang Raisa diselingkuhin. Kayak ditutup lagi, keluarnya Raisa lagi diselingkuhin. Akhirnya awalnya kayak kasihan nih Raisa, tapi lama-lama juga jadi kepikiran yang kayak Raisa aja diselingkuhin, gimana yang kayak kita yang kayak remahan-remahan rengginang ini. Lama-lama gue liatin beritanya, leher gue makin tegang, pundak gue makin tegang, pikiran gue makin kemana-mana. Kayak udah yuk, jangan membiarkan berita-berita negatif ini merasuki si kepala, terus akhirnya jadi kepikiran macam-macam, terus akhirnya jadi kesel-kesel sendiri, terus jadi insecure. Udah yuk. Kita belajar jadi manusia dari Raisa setelah perceraiannya go public ya di sosial media yang diduga karena Hamis Daud berselingkuh dengan Sasha. Si Raisa ini tidak keluar-keluar di sosial media. Sampai dengan detik ini pun saya nggak pernah melihat adanya berita bahwa si Raisa ini menjelek-jelekan Hamis Daud. Raisa memukus kegalauannya dengan karya yang luar biasa. Foto yang ada di belakang saya ini adalah BTS dari video klip Terserah. Banyak yang bilang lagu Terserah ini adalah cerita hatinya Raisa.
cerita hati yang bisa jadi karya dan menghasilkan uang. Di sini kita belajar ya sama Raisa. Jika ada kegalauan hati, jangan pernah koar-koar, tapi bikinkan karya dan hasilkan uang. Buset, zaman sekarang cara selingkuhnya pria-pria Indonesia di luar nalar semua, bos. Selingkuh pakai kalkulator, selingkuh pakai aplikasi Gojek. Nah sekarang selingkuh pakai aplikasi Pinterest. Wah gokil sih ini kata gua mah. Ini buat kalian yang belum tahu rumor yang beredar ya. Jadi Hamis Daud dirumorkan selingkuh dengan wanita yang bernama Sabrina. Lo tahu siapa yang bongkar nih kasus? Siapa lagi? Kalau bukan warganet kita, mantan agen FBI kata gua mah. Hamis Daud dan Sabrina ini ketahuan sama warganet mereka tuh selingkuhnya di aplikasi Pinterest, guys. Sabrina kata gua malu hebat, lu berani ya bisa menggeser posisi seorang Raisa, bisa menjadi wanita kedua ya, suami dari seorang Raisa. Memang ya, warganet tuh kalau udah bergerak itu udah kayak bayangan, nggak bisa terdeteksi ya. Bisa aja ya kalian nemu nih kasus ini ya. Padahal kan aplikasi Pinterest ini aplikasi yang belum banyak orang tahu ya. Secara gue pribadi juga belum terlalu paham pakai aplikasi ini. Belum banyak orang yang tahu fungsinya apa, kegunaannya apa, dan gue aja kaget kalau aplikasi ini nih ternyata ada bisa chatting gitu. Gue aja kaget loh. Tapi keren sih, kita warganet Indonesia memang hebat, keren banget ya. Kayaknya warganet ini bakalan banyak serbu aplikasi-aplikasi sekarang deh ini. Yang nggak terkenal sampai yang terkenal bakalan diserbu sama warganet deh ini. Gimana menurut lo semua guys? Bener nggak? Komen di kolom komentar. Serius, sumpah. Ini benar serius atau bohongan ya? Tolong dong yang buat kalian. Kalau emang ini ya, aku berharap sih semoga ini bohongan ya, karena jangan sampai deh ada perceraian lagi 2025 gitu. Udah cukup banyak banget gitu loh, udah nggak terhitung kali ya berapa orang yang cerai, berapa orang yang putus, berapa orang yang rumah tangganya hancur-hancuran 2025 ini, nggak ngerti. Pokoknya menurut aku nih tahun paling parah ya. Kalian tuh ngerasa nggak sih kalau tahun ini tuh benar-benar yang parah banget gitu loh. Ada orang yang bolak-balik putus nyambung akhirnya putus seterusnya gitu. Ya semoga harapan aku buat Raisa sama Hamis tadi, semoga mereka beneran tidak kenapa-kenapa ya guys. Doain juga ya gitu, karena mereka tuh termasuk favorit couple aku juga gitu, karena kayak sayang banget kalau mereka harus cermai, jangan gitu kan. Buat kalian yang pernikahannya masih baik-baik aja ataupun sedang ada perhara atau segala macam, baik yang itu menikah ataupun pacaran ataupun tunangan sebagainya gitu ya, kalian semoga kalian bisa menghadapi cobaan rumah tangga ataupun cobaan dalam hubungan itu dengan baik ya. Semoga ya 2 bulan lagi nih 2025 ya berakhir deh yang aneh-aneh gitu loh, nggak ada lagi perceraian, nggak ada lagi selingkuh, nggak ada lagi putus. Jangan sampai ya. Buat kalian semua yang masih ada, yang masih mempertahankan rumah tangganya, semoga rumah tangga itu adem ayem dan tidak ada hal-hal yang merusak rumah tangga ataupun hubungan kalian. Pokoknya ya semangat, tetap jaga ego masing-masing, dan ya semangat lah pokoknya. Demi Allah yang ngetek gue ini banyak banget. Jadi gini, Alatas itu marga atau nama keluarga yang bisa dipakai banyak orang. Kayak mungkin marga yang ada di Batak atau di manapun lah ya, seperti itu. Jadi pada dasarnya bisa aja saling tidak mengenal, karena banyak orang yang bisa menggunakan nama keluarga tersebut. Kayak aku marganya Alatas gitu. Jadi yang punya marga Alatas itu di Indonesia atau dimanapun itu banyak banget, ribuan, mungkin puluhan ribu orang yang mungkin aku tidak mengenal juga, seperti itu. Juga begitu pun marga-marga lain
lainnya yang di Indonesia bilang bisa saja mereka nggak saling mengenal satu sama lain. So that's why please jangan tag aku lagi, karena pada dasarnya aku tidak mengenal secara pribadi. Jadi seperti itu, semoga bermanfaat.